Pada zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW di Yaman, terdapat seorang raja bernama Abraha al-Ashiram. Ia adalah penguasa yang ambisius dan sangat ingin dikenal di seluruh Jazirah Arab. Abraha sangat mengagumi kekuasaan dan kemewahan. Ia bertekad untuk membangun sebuah kuil megah sebagai pusat ibadah dan mengalihkan perhatian orang-orang Arab dari Ka'bah di Mekah yang sudah lama menjadi tempat suci bagi umat muslim di seluruh dunia. Maka Abraha pun membangun sebuah kuil yang dikenal dengan nama Qulais di Iran, Yaman. Kuil ini dibangun dari bahan-bahan yang paling mahal, dihiasi dengan keindahan luar biasa. Dan ketika selesai, Raja Abraha ingin kuilnya menjadi alternatif utama bagi umat Islam yang datang berziarah ke Ka'bah. Namun, meskipun sudah mengeluarkan banyak sumber daya, ia menyadari bahwa orang-orang Arab tetap tidak tertarik untuk mengunjungi kuilnya. Kecewa dengan keadaan itu, Raja Abraha memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah dan merusak simbol keagamaan yang dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Untuk melaksanakan ambisinya, ia mengumpulkan pasukan yang terdiri dari tentara yang kuat dan beberapa ekor gajah yang besar. Gajah ini dijadikan senjata utama untuk menghancurkan bangunan suci tersebut. Pasukan Abraha berjalan menuju Mekah dengan tujuan yang jelas, yaitu menghancurkan Ka'bah. Dengan kekuatan dan jumlah pasukannya, ia merasa tak tertandingi dan sangat sombong. Dalam perjalanan, Raja Abraha dengan angkuh mengumumkan niatnya kepada seluruh suku Arab di sekitarnya, memperlihatkan kesombongannya. Ia percaya bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya, dan Ka'bah pasti akan hancur di bawah pijakan gajah-gajahnya yang sangat besar. Ketika sampai di kota Mekah, Raja Abraha dan pasukannya dihadang oleh penduduk kota yang dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib sebagai pemimpin masyarakat Mekah memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap Ka'bah dan bertekad untuk melindunginya. Ia mendekati Raja Abraha dan meminta agar tidak menghancurkan Ka'bah karena itu adalah tempat yang suci bagi umat Islam. Namun, Raja Abraha dalam kesombongannya menolak dan mendengarkan. Ia bahkan meremehkan permohonan Abdul Muthalib dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat melindungi Ka'bah. Seakan merespon tantangan itu, Abdul Muthalib dengan tegas menyatakan bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan melindunginya. Dari situlah timbul keyakinan di hati penduduk Mekah bahwa perlindungan Ka'bah ada dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Raja Abraha memulai serangan, penduduk Mekah berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memahami bahwa pada akhirnya kekuatan manusia tidak ada bandingnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kegelapan dan ketakutan itu, Allah mengutus burung-burung ababil sebagai tanda perlindungannya. Burung-burung ababil ini yang terlihat seperti peluru kecil terbang dalam formasi yang teratur
dan membawa batu-batu kecil dari neraka. Ketika Raja Abraha memerintahkan pasukannya untuk maju, burung-burung ababil turun dari langit dan menyerang pasukan gajah dengan batu-batu kerikil yang membara. Mereka dengan akurat menghantam para prajurit dan Raja Gajah Abraha. Gajah-gajah yang awalnya kuat dan angkuh, kini menjadi ketakutan dan panik. Dalam kekacauan, Raja Abraha dipaksa untuk mundur dan melarikan diri. Namun, banyak dari pasukan yang jatuh terkena batu-batu dari burung-burung ababil tersebut. Dalam perjalanan pulang, Raja Abraha mengalami nasib yang sangat tragis. Ia terserang penyakit yang amat parah, penuh luka dan nanah. Tubuhnya penuh dengan bekas serangan tersebut. Dan ketika ia kembali ke Yaman, banyak orang tidak mengenali wajahnya. Momen itu menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang menganggap diri mereka kuat dan berkuasa tanpa mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian itu, Ka'bah tetap berdiri teguh, tidak terpengaruh oleh niat jahat Raja Abraha. Pasukan gajahnya dihancurkan, dan Raja Abraha menyadari bahwa kesombongannya telah menghantarkannya pada kebinasaan. Keajaiban burung ababil yang melindungi Ka'bah menjadi bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan iman dalam menghadapi ketidakadilan. Cerita ini menyebar di seluruh Arab dan menjadi simbol kemenangan iman atas kesombongan dan kebencian. Ka'bah tetap menjadi tempat suci hingga hari ini, dan kisah Raja Abraha menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi rumahnya dan hamba-hambanya yang beriman. Dengan sejarah ini, kita diingatkan untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, bahwa Dia adalah pelindung yang seutuhnya dan kekuasaannya melampaui segala sesuatu. Kisah Raja Abraha dan pasukan gajah menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menghentikan kehendak-Nya. Kehancuran Raja Abraha dan kegagalan misinya menjadi momen refleksi bagi semua suku Arab. Ketika menyadari bahwa keberadaan Ka'bah bukan hanya sekedar bangunan fisik, melainkan simbol keesaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjaga tempat yang dicintainya. Orang-orang mulai menyadari bahwa kekayaan spiritual dan nilai-nilai yang diusung oleh Ka'bah menjadikan sebagai tempat berkumpul untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan keesaan Tuhan. Suku-suku yang sebelumnya berperang dan saling bersaing menuju menjalin hubungan yang lebih harmonis. Ketika mereka datang ke Ka'bah untuk berziarah dan menyatakan rasa syukur atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merasa bersatu dalam iman. Kesatuan ini perlahan-lahan membangkitkan semangat masyarakat Arab untuk saling mendukung dan menghormati satu sama lain, mengubah rivalitas menjadi persahabatan.